Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Aliza Kusuma dengan NIM 141220091 ingin mempresentasikan tentang pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Yang pertama, narasi perusahaan. Perusahaan X merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang konsumsi dengan proses produksi yang cukup kompleks. Untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja operasional, manajemen perusahaan ingin mengukur tingkat produktivitasnya secara objektif dan menyeluruh. Manajemen memutuskan untuk menggunakan metode objektif matriks atau OMAX sebagai alat pengukuran. Selanjutnya ada menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Selama periode yang diambil adalah selama 15 bulan, mulai dari Januari 2024 sampai Maret 2025, dengan kriteria sebanyak 4 beserta outputnya. Selanjutnya ada perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Periode 1 bulan Januari 2024, kriteria 1 didapat dari output dibagi input dari yang sebelumnya. Dari pengukuran dan data-data output dibagi kriteria dan didapat hasil dari ini dan seterusnya. Di sini ada perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi untuk kriteria 1 didapat total sebanyak 89,71. Untuk totalnya kriteria 2 ada 5605,01, kriteria 3 7097,20, dan kriteria 4 ada 7987,97. Rata-ratanya adalah yang ditandai berwarna kuning, sedangkan standar deviasinya didapat tanda yang berwarna biru. Dan didapat nilai rata-rata dan standar deviasi untuk setiap kriteria komponen standar deviasi input 1 1,80, input 2 65,89, input 3 83,50, input 4 104,3, dan rata-ratanya input 1 5,98, input 2 373,67, input 3 473,15, dan yang terakhir input 4 ada 532,53. Berikut ada perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Dari standar deviasi, input 1 didapat 1,80, input 2 65,89, input 3 83,50, input 4 ada 104,3, dan rata-ratanya 5,98, 373,67, 473,15, input 4 532,53. Degree of accuracy 0,30, 0,18, 0,18, 0,20. Confidence level 0,70, 0,82, 0,82, dan 0,80. Batas kontrol atas 7,78, 439,56, 556,65, 636,83. Batas kontrol bawah 4,18, 307,78, 389,65, dan yang terakhir 428,23. Degree of accuracy adalah input standar deviasi dibagi dengan rata-rata, sedangkan confidence level didapat dari 1 dikurangi dari degree of accuracy. BKA batas kontrol atas didapat dari rata-rata ditambah dengan standar deviasi, sedangkan batas kontrol bawah sebaliknya batas kontrol atas.
Menentukan target. Target sasaran akhir skor 10, kriteria 1 7,78, kriteria 4 39,56, kriteria 3 556,65, kriteria 4 636,83, sasaran jangka pendek skornya 3, kriteria 1 5,98, 373,67, 4 3,15, 532,53. Nilai produktivitas terendah skornya 0, 4,18, 307,78, 389,65, dan 428,23. Menentukan nilai produktivitas realistis. Batas kontrol atas 7,78, batas kontrol bawah 4,18, interval 0 dikurangi 3 didapat 1,20, 4393, 55,67, 69,53. Interval 10 kurangi 3, 0,51, 18, 83, 23,86, dan yang terakhir 29,80. Interval 0 kurangi 3 didapat dari input 1 batas kontrol atas dikurangi batas kontrol bawah dibagi 3, karena interval 0 kurangi 3 sama dengan 3 kurangi 0 sama dengan 3, sedangkan interval 10 kurangi 3 sama dengan 7, batas kontrol atas dikurangi batas kontrol bawah dibagi dengan 7. Berikut ada menentukan nilai bobot kriteria. Kriteria 1, 2, 3, 4, lalu didapat total bobot, dan dari bobot dijadikan persen senilai 100%. Menentukan skor dari skala. Nilai BKA, batas kontrol atas, rata-rata, bobot, dan interval. BKA, average rata-rata, batas kontrol bawah, bobot, interval 3 kurangi 0, interval 10 kurang 3, dan dirangkum menjadi performance bulan Januari. Contoh dari menghitung skor dari skala performance bulan Januari didapat dari 7,24, 396,34, 45904, 507,81, didapat dari perhitungan antara rasio performance setiap kriteria pengukuran. Lalu di sini ada performance tingkatan 10 sampai 0 sampai 10. Untuk bobot 5,175 didapat dari bobot dibagi dengan skor. Lalu ada total value, yaitu jumlah dari antara value ini ditambah hasilnya jadi total value, dan ada bobot atau week dan skor. Penentuan pencapaian kerja. Dari 15 bulan didapat pencapaian kerja sebagai berikut, dan dibuatkan grafik akan menghasilkan seperti ini dengan kesimpulan grafik terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu antara Februari dan Maret, April dan Mei, Juli dan Agustus, September dan Oktober, Februari ke Maret. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan tersebut. Menentukan indeks produktivitas total. Dari bulan-bulan yang tadi dihitung indikator performansi saat ini dan periode sebelumnya, serta indeks produktivitas. Cara perhitungannya, indeks produktivitas didapat dari bulan Maret dikurangi dengan Februari, lalu dibagi dengan
indikator performansi periode sebelumnya lalu didapatkan 6,44 dan seterusnya. Dengan demikian, indeks produktivitas untuk bulan Maret adalah 6,44, bulan Mei 8,06, bulan Agustus 8,46, bulan Oktober 7,03, Maret 9,10. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang pendekatan OMAX. Maaf apabila ada salah-salah kata dan penyampaian. Terima kasih.